What's up rock and roll? Selamat datang kembali di Tinjauan Desain Mountain Bike, di mana gue akan ngebahas sepeda keren. Kali ini kita akan ngebahas hardtail, because hardtail never fail. This is the new Orbea Alma, hardtail idealis untuk rider idealis. Mari kita simak. Rock and roll! Orbea Alma adalah sebuah sepeda XC hardtail premium made in Spain atau bikinan Spanyol. Ya, Orbea kan bikinan Spanyol yang didesain khusus untuk atlet XC atau rider XC serius. Atau apa ya? Pokoknya ini sepeda tuh bukan cuma buat XC keluyuran gitu doang, tapi memang buat olahraga, emang buat melatih endurance, melatih diri di cabang olahraga XC. Orbea ngeklaim sepeda ini adalah sepeda hardtail paling ringan untuk sekelasnya dengan performance terbaik untuk sekelasnya. Jadi PR-nya udah bukan di sepeda lagi, PR-nya udah tinggal di ridernya yang emang harus udah. Kalau misalnya lu masih kalah ya masalahnya di rider, udah bukan masalah di sepeda lagi. Sengaja didesain untuk benar-benar menggali kemampuan ridernya. XC Rider Idealis. Makanya di depan gue ngomong ini hardtail idealis. Nah, gue butuh untuk ngebuktiin itu. Apa maksudnya idealis? Nah, ntar gitu lagi. Gue bahas di sini bukan karena canggih mekanis gitu, canggih. Wah, ini suspensi apa? No, bukan canggih di situnya. Tapi justru canggih di perhitungan desainnya, di kalkulasi dia mendesain sepeda ini, terutama pada frame-nya. Di situ yang bikin canggih. Nah, kalau lu ngerunut ke belakang, si Orbea Alma ini sebenarnya udah lama sih line-up-nya, kalau nggak salah ya, dari 2007 juga udah ada. Nah, tapi untuk the new Orbea Alma ini punya beberapa keunggulan baru. Satu adalah material, dua adalah dynamic structure. Dynamic structure ini. Yang ketiga adalah geometry. Mari kita bahas satu-satu. Kita bahas material dulu. Material yang dipakai sebenarnya ada dua sih, material utama. Tapi yang satu itu ada dua juga. Gimana? Ada tiga lah. Anjir, kok gue jadi bingung gini. Jadi material yang dipakai itu ada dua, carbon fiber sama aluminium. Cuma carbon fibernya pun ada dua macam. Satu OMR, satu lagi OMX. Kita bahas carbon fiber dulu. Yang paling atas, yang paling high-end, itu pakai carbon fiber OMX namanya. Orbea Monocoque X. Ini kombinasi antara dua jenis carbon fiber, yaitu high modulus fiber, which is ringan dan kaku, dan high strength fiber yang ya ringannya nggak seringan yang pertama, tapi sangat kuat. Dan cara mereka nge-layup sangat khusus. Pertama tuh lembar-lembar carbon fiber itu dipotongnya udah pakai laser, jadi otomatis udah nggak punya sisa. Sangat efisien, emang segitu ya segitu. Tidak ada sisa carbon fiber hasil cetakan, jadi bener-bener efisien. Kecetak segitu ya segitu, nggak ada bleberan tuh nggak ada gitu. Dan keseluruhan itu akan dicetak oleh mesin cetak yang namanya EPS. Sebelumnya dilateksin lagi, jadi pas di press tuh bener-bener jadi super mulus, udah nggak perlu finishing lebih jauh lagi dan nggak ada sisa. Dan karena pakai latex tadi, pressingnya kenceng, nggak punya kerut sedikit pun. Dengan nggak ada kerut, otomatis bener-bener bahan yang kepake pelit bahan. Enggak sih, jadi nggak ada bahan yang kebuang aja gitu. Dan semakin sedikit material yang dipakai, berarti semakin ringan. Satu frame jadi itu bener-bener kayak
Mereka sih bilangnya kayak pinnacle of the carbon fiber layup, puncak dari cara bikin frame carbon fiber. Nah, dari semua efisiensi bahan, efisiensi layup, nggak ada tumpukan lembaran yang berlebihan, udah bener-bener pas semua, diperhitungkan dengan pressing tanpa keriput tadi, akhirnya sampai ke bobot cuma 830 gram per frame. Ini untuk size medium ya. 830 gram ya. Itu di bawah sekilo untuk frame size N. Sinting itu enteng banget. Itulah OMX, Orbea Monocoque X. X-nya X-Men. Tahu X-nya apaan. Berikutnya adalah OMR, Orbea Monocoque Race. Ini sebenarnya lebih apa ya? Dia mau bikin second levelnya gitu atau medium levelnya dari semua tingkatan Orbea Alma. Jadi dia pakai carbon fiber yang rate-nya di bawah OMX tadi gitu. Tapi tetap dengan bahan yang superior itu, yang pakai high modulus sama high strength. Dan still hasilnya pun 1,1 kg per frame. Tetap enteng sih gitu ya. 1100 gram untuk frame karbon buat gue sih cukup enteng. Itu OMR, Orbea Monocoque Race. Nah, satu bahan lagi adalah aluminium, hydroform aluminium. Jadi ini aluminium yang memang dibentuk oleh cairan high pressure, sehingga dia bentuknya bisa disesuaikan. Gue pengen lebih flexing di sini, gue pengen lebih kuat di sini, gue pengen lebih berat di sini. Jadi benar-benar bisa didesain sesuka hati. Plus tubingnya juga double butted. Maksudnya double butted adalah ini misalnya apa ya? Misalnya ini deh, nih. Ini misalnya aluminium ya. Double butted itu adalah bagian bakal nyambung di las. Ini tebel. Semakin ke tengah, dia semakin tipis nih bahannya, sehingga enteng di tengah. Nanti ketika di ujung lagi yang siap dilas lagi, bagian sini segini nih kira-kira nih tebel lagi. Ini yang dibilang dengan double butted. Ada juga yang triple butted. Triple butted tuh gradasinya lebih banyak, tebel, medium, tipis, sampai ujung juga tipis, medium, tebel. Itu triple butted. Ini double butted. Jadi pun aluminiumnya didesain seenteng mungkin tapi sekuat mungkin. Ada di bagian-bagian tertentu dari tubingnya itu untuk punya flexing. Gitu. Hasil bobot hydroform aluminium ini adalah seberat 1650 gram, 1,6 kilo. Tetap sih masih enteng buat gue sih. Biasa bawa yang 3 kilo ke atas kali ya. Jadi pas liatin begitu, buset, enteng banget gitu. Nah, tapi gue pengen lebih banyak ngebahas tentang si OMX ini, karena ini puncak dari teknologi layup carbon fiber buat sepeda menurut mereka. Karena dari bahan frame ini, mereka mendesain sebuah frame dengan konsep dynamic structure. Apa pula itu? Apakah dynamic structure itu? Dynamic structure adalah struktur yang dinamis. Dan nggak menjawab ya. Gimana gue ngejelasinnya? Oke, ulang. Jadi gini, konsep tebal tipis yang diterapkan pada material itu ternyata diterapkan juga pada struktur sepeda ini. Jadi kalau lu perhatiin, itu bagian head tube turun ke down tube sampai ke chainstay itu tebal dan kokoh. Ini mencegah supaya tidak terjadi ini flexing nih, nyeng, ngebengkok-bengkok gitu, melar. Itu satu. Yang kedua adalah supaya dia tidak terjadi twisting. Jadi secara longitudinal dia nggak toing-toing, dan secara lateral dia juga tidak joing-joing Pokoknya nggak ada pemelaran lah, tidak ada elastisitas gitu. Di bawah tuh benar-benar kokoh. Fungsinya adalah supaya tenaga pedaling itu menjadi spontan, menjadi mantap, dan menjadi efisien. Sehingga itu langsung ngaruh kepada laju roda sepeda. Jadi ketika lu goes tuh udah
dak dak dak, itu udah udah langsung laju gitu. Udah nggak ada bobbing yang gara-gara flexing jadi agak ngenyoy gitu, nggak terjadi. Ini bener-bener cep kaku gitu loh. Jadi bener-bener yang dibilang hardtail ini nyawanya ada di head tube turun ke down tube dan ke chainstay. Sementara di bagian atas itu dibikin tipis-tipis. Di bagian top tube itu tuh tebel lah, dari head tube tuh masih tebel, tapi makin ke belakang tuh dia tapering gitu, ciut, makin menipis sampai dia ketemu sama seat stay. Seat stay juga tipis banget gitu. Dan seat stay ini dibilangnya lebih tipis dibanding generasi-generasi sebelumnya. Kenapa dibikin tipis gitu? Terutama di persinggungan dengan seat tube, supaya justru ada flexing sedikit, supaya ada kenyamanan. Flexing yang natural itu bikin riding jauh lebih nyaman karena ada sedikit fleksibilitas, ada sedikit keempukan, ada sedikit nyoy, terutama ketika dipakai di jalan yang berbatu, kasar, akar, ajluk-ajlukan. Dia tuh ada sedikit cushion yang membuat si rider nggak jadi tersiksa amat naik sepeda ini. Makanya dibilang dynamic structure, karena strukturnya memang beragam. Yang di bawah adalah kokoh dan stiff, sementara bagian atas adalah nyaman dan fleksibel. Kayak jurus naga kalau di kungfu. Bawahnya kayak tentara, gerak, kakinya tuh. Tapi bagian atas kayak breakdance, ciuf gitu. Bruce Lee aja men, Bruce Lee. Wadaw! Naon atuh Nes? Yuk lanjut. Poinnya mereka bilang ini hardtail yang jauh lebih nyaman dibanding hardtail di sekelasnya, tapi dengan transfer energi dari pedaling ke roda belakang yang jauh lebih efisien, performanya jauh lebih tinggi dibanding hardtail di sekelasnya. Dan konsep material yang tebal tipis itu dengan konsep dynamic structure pada frame ini dikompos bersama geometri yang mereka klaim sebagai World Cup Geometry. Apa pula itu? World Cup Geometry. Geometri jaminan podium nusa dan bangsa. Jadi untuk mencapai World Cup Geometry yang mereka maksud itu, mereka punya kunci di 3 elemen geometri. Gue bilangnya trio geo, istilah gue ya, trio geo. Yaitu 1, head tube angle, 2, seat angle, dan yang ketiga, reach. Head angle-nya Orbea Alma adalah 68 derajat. Steep man, ini sepeda siap tanjakan banget. 68 ya emang buat nanjak gitu ya. Seat angle-nya itu 74,5. Apa yang terjadi dengan 74,5? Poros dari pinggul lu yang buat muterin kaki sampai ke kaki lu yang di deket bebek itu optimal banget posisinya. Nggak terlalu mundur sehingga lu jadi ngedorongnya ke depan, nggak terlalu depan juga sehingga lu ngedorongnya ke belakang. Jadi benar-benar pek buat muterin kaki itu sangat ideal, sangat optimal. Plus dengan reach dia 426 mili. Sementara yang gue tahu rata-rata reach dari sepeda XC hardtail itu di 435 sampai 445 mm. Ini reach-nya 426 men, pendek banget. Apa yang terjadi dengan reach pendek? Sepeda jadi lebih mudah lu gerakin. Karena tubuh lu jadi lebih deket gitu. Ini jadi lebih gampang digutak-gitek gitu si sepeda. Sehingga dengan kombinasi ketiga elemen trio geo ini itu menghasilkan sepeda yang nyaman karena buat pedaling enak dan buat nanjak enak, plus agresif karena dia gampang digutak-gitek. Apalagi dengan material yang canggih itu, yang di bawahnya kokoh, sementara yang di atasnya agak fleksibel. Apa yang terjadi dengan sepeda agresif dan nyaman? Yes, ini sepeda pasti kebut. That's why ini dibilangnya adalah World Cup Geometry. Hardtail idealis, mesin pencari podium.
Oke, nasionalisme cukup. Saatnya kita ngebahas yang lucu-lucu. Aduh, anjing. Gue mau ngebahas dari Orbea Alma yang high-end. Yang sifatnya special feature yang gimmick. Tapi nggak bisa bilang 100% gimmick juga sih. Karena cukup fungsi gitu. Yang paling simpel dulu deh, dia internal cable routing. Artinya ya kabel masuk ke dalam frame. Sebenarnya biasa. Tapi ini jadi penting karena apa? Karena dia juga pakai OC Cockpit. OC Cockpit adalah sebuah sistem di mana stem, headset, dan spacer itu terintegrasi menjadi satu. Nggak kelihatan sebagai beberapa komponen, tapi terlihat seperti sebuah komponen. Plus, bisa nih secara opsional, yaitu di paling atas dari stem, itu dipasangin mount buat bike computer. Ya karena XC kan butuh bike computer lah. Sehingga kokpit jadi terlihat clean, simple, mint, nggak banyak lekuk-lekuk yang nggak perlu. Kalau kata orang Sunda, teloba cetak gitu. Jadi bener-bener clean look, professional look, high-end look. Berikutnya masih di sekitar kokpit, yaitu headsetnya dia punya Acros Block Lock. Untung gue ngomongnya bener, bukan block Acros Block Lock 164 degree. Fungsinya adalah sebagai limiter untuk steering wheel lu, untuk handlebar lu. Dia nggak bisa lebih dari 164 derajat. Ini fungsinya adalah supaya handlebar lu tuh tidak muter sehingga fork dan handlebar bisa ngerusak frame lu. Bisa nabrak dan bikin damage di frame lu. Kayak di motor gitu kan ada stopper gitu. Rider nggak mungkin lah jumpalit dengan handlebar muter-muter. Sangat keren buat gue, sangat lucu untuk sebuah special feature. Tapi ini jelas akan dimusuhi sama anak-anak DJ. Do you know why? Karena mereka nggak bisa bar spin. Lanjut. Color and graphic. Ini juga lucu maneh, ya Allah lucu banget. Gue demen banget sama Orbea karena dia berani sama warna gitu ya. Kayaknya dia sendiri punya side job jadi pabrik cat deh, gue nggak ngerti. Warnanya banyak banget nih. Tapi yang menarik dari si New Orbea Alma ini adalah dia punya ciri khas. Di setiap sepeda itu dikasih option untuk punya aksen estetis di bagian head tube dan di bagian chainstay. Dan ada 4 gitu aksen estetisnya. Ada yang kayak pecahan kaca, terus ada yang kayak garis-garis, ada yang camo, macem-macem lah. Jadi secara desain dia punya warna yang berbagai macam, plus dengan si aksen estetis itu membuat sepeda ini jadi premium look. Dan dengan konsep desain grafik dan warna ini, pasti orang akan notice ini sepeda yang lain. Dan ketika lo yang pakai, ini menjadi sepeda yang sangat personal, sangat elu. Bukan sepeda umum. Plus, kalau lu ke websitenya, ke tab dia yang My O itu, atau apa maksudnya My Orbea kali ya. Ini khas banget Orbea. Lu bisa milih sendiri secara custom. Mau warna apa, mau aksen estetis yang seperti apa, sampai ke lu mau komponen yang kayak gimana. Bebas lu custom sendiri untuk lu order. Very personal, keren. Personal opinion. Ini tergantung komponennya ya. Apakah itu SRAM, Shimano, atau custom yang lain. Tapi yang pasti, range harga untuk level high-end full bike yang carbon fiber OMX itu di 83 sampai 170 jutaan. Untuk yang level medium full bike dengan carbon fiber OMR itu di 38 sampai 63 jutaan full bike ya. Dan untuk yang entry level yang hydroform aluminium full bike itu range-nya itu di 25 sampai 30 jutaan. Lu bisa bayangin nggak sih dari yang entry level 25 jutaan sampai ke yang high end level 170 jutaan. Ini range yang 25 170, ini range yang sangat luas, men. Ini kasih banyak option ke banyak target market. Dia mau hajar semua tuh dari entry level sampai ke yang Sultan, dia mau hajar semua.
strategis. Satu hal yang menarik buat gue, yaitu the new Orbea Alma ini membuka option untuk fork rigid, man. Namanya Orbea Spirit Fork. Ini menarik nih, karena gue jujur kayak kembali lagi ke hardtail zaman dulu yang ya hard depan belakang rigid gitu. Jadi kayak pengen idealis lagi gitu. Tapi terlepas dari fungsinya si rigid fork, menurut gue ini strategi marketing yang taktis. Karena dengan rigid fork ini cukup menggoda di pasar yang lagi ngumpul nih. Pasarnya gravel dengan pasarnya XC kan lagi kayak setengah nyampur. Dia main di situ. Otomatis dia jadi menggoda anak-anak gravel untuk mulai pindah ke XC, atau justru anak-anak XC mau dia convert ke gravel karena Orbea juga punya lineup gravel. Jadi ini yang gue maksud dengan marketing taktis. Secara personal gue ngelihat the new Orbea Alma ini digarapnya ekstra super ultra serius, man. Terbukti dia berani kasih lifetime warranty untuk sepeda ini. Plus dia juga sudah UCI approved. Ketahuan banget ini bukan hardtail pada umumnya, ini adalah hardtail idealis untuk idealis hardtail rider. Satu lagi, menurut gua the new Orbea Alma itu jadi kayak semacam bukti kalau mendesain hardtail itu masih bisa mencengangkan, men. Lu bisa bayangin gak sih? Ini sepeda tuh sepeda hardtail sederhana gitu. Itu cuma dari triangle depan ke triangle belakang. Ini goblok-goblokannya sederhana gitu. Nggak kayak full sus yang pasang linkage ini, naikin ke high pivot, naikin ke sini, wah puter-puter, yang ini virtual point, yang ini ribet. Ini enggak, ini sepeda aja sepeda. Tapi ternyata ngedesainnya cuma dengan geser kecil-kecil, tambahin material yang kayak gimana dikit, terus konsep struktur tadi ternyata masih bisa dikembangin. Dan Orbea Alma memang bukti bahwa desain hardtail bisa tetap mempesona. Jadi hardtail masih terus bisa dikembangkan. Karena in the end harus diakui hardtail gitu loh. Mau dinaikin, mau dimainin, mau diseriusin, mau dipamerin, nggak akan pernah gagal. Akan selalu keren. Kenapa? Hardtail never fail. So, kira-kira demikian bahasan gue kali ini tentang hardtail. Pertama kali gue ngebahas hardtail, semoga tidak fail. Oke, untuk yang belum jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng, dan share guys. Oke, I'll see you next video. Rock and roll!